Pornografi memiliki dampak berbahaya bagi otak, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus. Berikut adalah beberapa bahaya yang diidentifikasi oleh para ahli. 1. Mengubah struktur otak. Konsumsi pornografi secara terus-menerus dapat memengaruhi struktur otak, terutama bagian yang berkaitan dengan penghargaan, reward system, seperti dopamin. Paparan yang berlebihan dapat menyebabkan otak menjadi tumpul terhadap rangsangan normal dan membutuhkan stimulus yang lebih ekstrim. 2. Kecanduan pornografi dapat memicu kecanduan yang mirip dengan narkoba. Setiap kali menonton, otak melepaskan dopamin yang memberikan rasa senang. Namun, seiring waktu, otak membutuhkan lebih banyak stimulasi untuk menghasilkan efek yang sama, sehingga pengguna mencari konten yang semakin ekstrem. 3. Menurunkan konsentrasi. Konsumsi pornografi yang berlebihan dapat mengganggu fungsi kognitif, seperti kemampuan untuk berkonsentrasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. 4. Menghambat hubungan sosial. Pornografi dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan seksual dan emosional, sehingga mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang sehat di dunia nyata. Meningkatkan risiko gangguan mental. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi yang berlebihan dapat menyebabkan rasa bersalah, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri, terutama jika seseorang merasa bahwa kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan nilai atau keyakinannya. Menurunkan sensitivitas terhadap kepuasan nyata. Orang yang kecanduan pornografi cenderung sulit merasa puas dengan pengalaman seksual atau hubungan nyata karena otak mereka sudah terprogram untuk merespons konten virtual. Dampak pada anak dan remaja. Jika pornografi dikonsumsi sejak usia muda, otak yang masih berkembang dapat mengalami dampak lebih besar, termasuk gangguan perkembangan emosional, penurunan prestasi akademik, dan risiko kecanduan yang lebih tinggi di masa dewasa. Pencegahan. Hindari konsumsi pornografi dengan mengganti kebiasaan tersebut dengan aktivitas yang lebih sehat, seperti olahraga, meditasi, atau kegiatan sosial. Jika sudah merasa kecanduan, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari profesional, seperti psikolog atau konselor. Menjaga otak tetap sehat berarti juga menjaga pola konsumsi informasi dan hiburan yang seimbang dan positif. Menyembuhkan otak yang rusak akibat pornografi membutuhkan waktu, konsistensi, dan komitmen. Proses ini dikenal sebagai reboot otak, yaitu mengembalikan otak ke kondisi normal dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk. Berikut langkah-langkah yang dapat membantu. 1. Berhenti mengonsumsi pornografi. Menghindari pemicu. Hindari situasi, tempat, atau perangkat yang memicu konsumsi pornografi. Batasi akses. Gunakan aplikasi pemblokir pornografi pada ponsel atau komputer untuk membatasi akses ke konten tersebut. 2. Lakukan detoksifikasi digital. Kurangi penggunaan media sosial atau internet yang sering menjadi jalan masuk ke pornografi. Gantilah waktu online dengan aktivitas produktif atau menyenangkan di dunia nyata. 3. Meningkatkan aktivitas positif. Olahraga teratur. Olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang produksi hormon bahagia, endorfin, yang dapat mengurangi stres dan kecanduan. Hobi baru. Cari kegiatan baru seperti melukis, memasak, atau bermain musik untuk mengalihkan perhatian. 4. Pelajari teknik pengendalian diri mindfulness atau meditasi. Melatih diri untuk tetap sadar dengan apa yang dirasakan dan dialami tanpa bereaksi secara impulsif. Jurnal harian. Catat kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Ini membantu memahami pola perilaku dan mengatasinya. 5. Perbaiki pola hidup tidur.
Cukup agar otak dapat pulih dan berfungsi optimal. Makan makanan bergizi yang mendukung kesehatan otak, seperti makanan tinggi omega 3, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. 6. Perbaiki pola pikir dan emosi. Maafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Fokus pada tujuan jangka panjang, seperti membangun hubungan yang sehat atau meningkatkan kualitas hidup. 7. Cari dukungan bergabung dengan kelompok dukungan. Ada komunitas online seperti NoFap atau kelompok lokal yang fokus pada pemulihan dari kecanduan pornografi. Konsultasi profesional, terapis atau psikolog dapat membantu mengidentifikasi akar masalah dan memberikan strategi pemulihan. 8. Bersabar dan konsisten. Proses penyembuhan otak membutuhkan waktu, biasanya sekitar 90 hari, untuk memulihkan sensitivitas dopamin secara signifikan. Namun, ini bisa berbeda untuk setiap individu. Jika mengalami kemunduran, jangan menyerah. Lihat itu sebagai bagian dari proses belajar. Hasil yang dapat diharapkan. Sensitivitas otak terhadap kebahagiaan alami akan kembali. Meningkatnya konsentrasi, produktivitas, dan kemampuan emosional. Hubungan yang lebih sehat dan lebih nyata dengan orang lain. Dengan komitmen dan usaha,